Gadis desa ternyata bangunkan ibu CEO dari koma setelah setahun. Bagaimana reaksinya? Di sebuah desa kecil yang bernama Kembangsari, ada seorang gadis muda bernama Lila. Dengan rambut hitam legam yang bergelombang dan mata yang bercahaya seperti bintang, Lila adalah sosok penuh misteri. Hiduplah ia di tengah kehidupan sehari-hari yang tenang, namun hatinya selalu bergejolak dengan impian besar. Pada hari yang tak biasa itu, desas-desus menyebar cepat, seperti angin yang berhembus membawa berita buruk. Ibu dari CEO perusahaan raksasa, Sinta Wijaya, telah terbaring koma selama 1 tahun. Sebuah tragedi yang mengguncang hati banyak orang, terutama bagi keluarga Wijaya yang berada di puncak kesedihan. Namun, siapa sangka? Lila, gadis desa yang dianggap biasa saja, tiba-tiba menjadi sorotan ketika ia mengklaim bahwa ia bisa membangunkan Sinta dari kegelapan yang panjang itu. Dengan suara lembut penuh keyakinan, ia mulai melakukan ritual aneh di depan rumah sakit tempat Sinta dirawat. Orang-orang berkerumun, penasaran menyaksikan apa yang akan terjadi. Suara detak jantung mereka berpadu dengan suara napas yang tercekat, semua menanti keajaiban yang dijanjikan. Beberapa bahkan berbisik, apakah ini mungkin? Bagaimana seorang gadis desa bisa melakukan apa yang tak mampu dilakukan dokter? Wajah Lila memancarkan ketegangan. Ia menggenggam sebuah bunga di tangannya. Dari jauh, cahaya pagi menyinari setiap gerakannya, menciptakan aura mistis yang membuat bulu roma meremang. Saat ia melangkah mendekati ranjang rumah sakit, detik-detik terasa melambat. Semua mata tertuju padanya dengan harapan, dengan keraguan. Bayangan ketidakpastian menggelayuti suasana, membuatnya terasa semakin menakutkan. Tiba-tiba, suara monitor detak jantung Sinta bergemuruh. Nada-nada di dalam ruangan jadi menggema seperti guntur yang memecah langit. Jantung Lila berdegup menggebu. Ia berbisik dengan terputus-putus, memanggil Sinta dengan cinta dan harapan. Momen itu terasa seperti mengalir dalam waktu. Apakah keajaiban benar-benar mungkin terjadi? Hei, sebelum kita melanjutkan dengan cerita luar biasa ini, saya perlu memberikan kamu heads up yang penting. Banyak subscribers melaporkan bahwa YouTube telah membatalkan langganan mereka tanpa pemberitahuan. Luangkan sesaat untuk mengecek tombol merah di bawah untuk memastikan kamu tetap berlangganan dengan saluran ini. Saya tidak ingin kamu melewatkan konten eksklusif yang akan datang dan saat kamu di sana, tekan tombol like ini benar-benar membantu saya dengan algoritma. Oh, dan beritahu saya di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton? Saya suka mengenal setiap orang luar biasa yang menjadi bagian dari komunitas ini. Partisipasimu membuat semua perbedaan. Mari kita terhubung. Senyum lembut Lila menghilang seketika ketika monitor di ruang perawatan berbunyi mendesak. Semua orang menahan napas. Wajah Lila pucat, namun matanya penuh harapan. Ya, detak jantung Sinta semakin jelas. Suara mesin itu menggema, menciptakan suasana yang terbagi antara harapan dan ketakutan. Akankah Sinta kembali dari kegelapan? Orang-orang di sekelilingnya mulai saling berbisik. Ada yang menggenggam tangan, ada yang menutup mulut karena terkejut. Jangan, Sinta! Teriak salah seorang keluarga yang menangis, suaranya pecah dan penuh kepedihan. Hati Lila terasa hancur, tetapi ia tak bisa mundur sekarang. Ia menggerakkan bibirnya, berbicara lembut, berbisik seolah menyampaikan rahasia besar kepada Sinta. Sinta, aku di sini, suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Saat detak macine semakin stabil, cahaya pagi bertambah terang, seperti berharap keajaiban akan terjadi. Bahkan dalam kegelapan yang menelusup, harapan bersinar terang. Dengan satu langkah maju, Lila menempatkan bunga di atas ranjang Sinta, bunga berwarna merah cerah yang kontras dengan selimut putih. Disinilah segala sesuatunya bisa berubah. Dalam hati, Lila berdoa dengan segenap jiwa, apakah bunga ini bisa menyampaikan rasa sayangnya? Tiba-tiba, Sinta menggerakkan jari-jarinya. Tindakan kecil, tetapi wajah Lila langsung bersinar. Sinta! Teriaknya,
penuh rasa ingin tahu dan cemas. Semua orang menilai tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gadis desa yang dianggap sederhana ini, seolah diutus oleh waktu, sementara di sekelilingnya, suara gemuruh kembali muncul kali ini dari kerumunan yang bersorak. Namun, detak jantung di ruang itu segera perlahan kembali ke nada semula. Semua menatap dengan harap. Apakah ini tanda kembalinya Sinta? Apakah harapan bisa menyelamatkannya dari kegelapan? Air mata mengalir di pipi Lila. Ia ingin memegang tangan Sinta, tetapi takut akan mematahkan keajaiban. Seolah mendengarnya, Sinta membuka matanya yang dulunya pasti sekarang berkilau dengan kehidupan. Laila, suaranya terbata-bata, seperti yang terucap dari lembah yang dalam. Angin sejuk berhembus, seolah memperkuat sinyal harapan yang baru lahir namun, saat semua orang bersorak, keceriaan mendadak membeku. Telinga Lila menangkap suara yang tak diinginkan. Tidak, itu tidak mungkin. Suara yang familiar, penuh kemarahan dan skeptis. Gertakan dari seseorang yang tidak bisa menerima keajaiban ini. Diktator keluarga, adik kandung Sinta, berdiri dengan wajah marah, bibirnya mengerucut seolah siap menyerang. Pertanyaan-pertanyaan terhambur, semua mata beralih ke arah laki-laki itu. Dia tidak layak mendapatkan keajaiban ini. Suaranya tajam dan dingin. Jari-jarinya menunjuk ke arah Lila. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah semuanya? Katagangan meningkat. Perasaan campur aduk mengisi ruangan. Lila merasakan jantungnya berdegup kencang. Bagaimana ia bisa menjelaskan? Ia hanyalah gadis desa yang punya harapan. Apakah semua itu bisa habis hanya dengan satu kata? Satu tuduhan? Semua terdiam. Lila merasa terjepit, terjebak antara keraguan dan keyakinan. Kembalinya Sinta bukan hanya menyangkut harapan, tetapi juga harga diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ada cara untuk membuktikan bahwa cintanya bisa mengatasi segalanya? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu dan jari Sinta mulai bergerak lagi. Ketegangan di ruang perawatan semakin menyengat. Sinta, yang perlahan membuka matanya, tampak bingung. Harapan dan kebangkitan terasa berbaris di sepanjang jalur yang berlumuran ketidakpastian. Laila, suaranya tak lebih dari bisikan, tetapi dampaknya cukup untuk mengguncang hati semua yang mendengar. Namun, suara marah dari adik Sinta belum mereda. Dia tidak berhak. Selama ini, dia hanya gadis desa. Kata-kata itu bergetar di udara, menambah ketidaknyamanan yang sudah ada. Lila merasa jantungnya nyaris berhenti. Mata semua orang kini terfokus pada Laila. Tangan-tangannya terasa dingin, seperti terjebak dalam lemari es. Semua pandangan menunggu jawaban. Apakah dia mampu membela diri? Di manakah kekuatan yang bisa membawa harapan ini melawan badai amarah itu? Dia mencintaiku? Lila akhirnya bersuara, suaranya hampir tak terdengar. Dia berusaha memberi kekuatan pada kata-katanya, walaupun ia sendiri ragu. Dia selalu ada, di setiap mimpiku, di setiap nafasku. Sinta tersenyum lemah. Namun senyumnya tampak rapuh, seolah bisa hancur seketika jika badai kemarahan terus menggulung. Detakan mesin itu kembali berdebar cepat, menciptakan irama yang memacu jantung. Ruang perawatan itu terasa semakin kecil, sesak dengan berbagai emosi. Dia hanya menyedot semua perhatian. Teriak adik Sinta, wajahnya merah padam. Napasnya terengah berat. Laila tidak tahu yang tentang kita. Kekap. Satu suara yang lebih kuat dari semua teriakan lainnya mendobrak ketegangan itu. Seorang dokter muncul, mengenakan jas putih yang bersih, membawa aura otoritas. Saat ini, yang terpenting adalah Sinta. Dia telah berjuang untuk hidupnya, ia tak membiarkan kata-kata selanjutnya terucap. Dia tidak layak. Adik Sinta mendesak, wajahnya mengeras tapi dokter itu tidak mundur. Kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan cara seperti itu. Setiap detik di sini adalah berharga. Mari kita fokus pada pemulihan Sinta. Lila menatap wajah dokter itu, merasa seolah mendapatkan pelindung.
Dia merasa seolah ada kesempatan lagi meskipun sangat tipis. Sinta, katakan padaku apakah kamu masih ingin berjuang? Dia mendekat, berusaha meraih kembali perhatian gadis itu. Sinta memandangi Lila. Mata mereka bertemu, dan dalam momen itu, dunia pun terhenti. Semua suara menghilang. Ada sinar harapan cerah yang kembali menjalar di antara mereka, seperti aliran listrik. Lila tahu saat itu, tidak peduli apapun yang akan terjadi, cinta mereka adalah alasan. Namun di sudut ruangan, adik Sinta berdiri dengan semangat yang tak teredam, bertekad tinggi. Aku tidak akan membiarkan dia membodohi kita semua. Aku punya cara untuk menghentikan ini. Adegan itu terasa absurd, seperti film yang tiba-tiba berbelok tajam. Wajah adik Sinta tampak menyeramkan, licik, menjanjikan cahaya baru di saat terburuk. Mungkinkah dia mempunyai rahasia tersembunyi? Malam mulai merayap dengan pelan. Sinar bulan perlahan menyelinap melalui jendela, menambah semarak suasana. Lila berbisik pada Sinta, kita tidak akan menyerah. Kita akan menemukan cara. Tapi saat Lila membalikkan badan, dia merasakan tatapan tajam yang membakar punggungnya. Adik Sinta sedang merencanakan sesuatu dari bawah permukaan, dan otaknya mulai berputar. Harapan dan bahaya berjalan beriringan. Sekarang, pertanyaan besar muncul di benak Lila. Apa yang akan dilakukan adik Sinta? Dan bisakah dia melindungi Sinta dari kegelapan yang lebih dalam? Waktu terus berdetak, dan setiap detik bisa menentukan segalanya. Lila merasakan napasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu cepat, beradu dengan detakan mesin yang monoton di ruang perawatan. Semua mata penuh harapan dan ketegangan terfokus padanya. Dia tahu, kata-katanya bisa menentukan nasib Sinta, sekaligus membangkitkan semangat lawannya, sang adik. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Lila berbisik pada dirinya sendiri, berusaha merangkul keberanian yang kian menipis. Namun, saat pandangannya tertangkap oleh adik Sinta, dia merasakan hawa dingin menyusup. Wajah lisik itu, penuketadak wezen, sikim berjanji untuk membawa petaka. Apakah kamu pikir kamu bisa berbuat apapun? Adik Sinta menyeringai, suaranya penuh ejekan. Hidupku selama ini adalah menjaga kakakku dari pengaruh buruk. Dan kamu? Kamu hanyalah gadis desa yang bodoh. Lila tercekat. Setiap kata terasa seperti sabetan pedang di dadanya. Tangan Sinta menggenggam selimut, tetapi tidak ada reaksi keras dari dia. Apakah Sinta benar-benar mendukungnya? Atau dia malah merasa terjebak di antara dua dunia yang berlawanan? Dokter, kapan dia bisa diperbolehkan keluar dari sini? Adik Sinta bertanya, mempermainkan nada suaranya. Dia seharusnya tidak berada di dekat Sinta. Suara dokter kembali menggema, mengisi kekosongan. Kita belum bisa membahas hal itu. Sinta membutuhkan tenang. Mari kita fokus padanya. Cukup, dokter. Adik Sinta berteriak. Kamu hanya menghamburkan waktu. Apa yang akan terjadi jika Sinta terbangun dan melihat wajah benci ini? Tangan Lila bergetar. Dia merasakan ketidakadilan mengguncang nyali. Sinta mengeluarkan suara lemah. Lila, tolong. Lila seolah tersentak dari lamunannya. Saya di sini. Sinta. Ucapnya dengan kepastian yang dia harapkan bisa menembus kabut. Kami akan keluar dari sini. Kita akan bersama lagi. Namun, adik Sinta menatap penuh sinisme. Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu bukan siapa-siapa. Dia maju selangkah, dan Lila bisa merasakan ancaman itu semakin dekat. Lila menggigit bibir, jari-jarinya bergetar dan hatinya berpacu. Dia tahu, dia harus berpikir cepat. Tak jauh dari situ, Sinta tersenyum lemah, tetapi pertanda itu menjadi sinyal harapan dan ketakutan yang bersaing di hati Lila. Apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi Sinta dari potensi bahaya? Sekarang, sebuah ide melintas di kepalanya. Studi lama, sebuah kencan yang selalu mereka ceritakan berulang kali. Sinta, ingat ketika kita merencanakan liburan ke pantai itu?
Kita bisa melakukan sesuatu seperti itu saat kamu bangun nanti. Kita akan pergi kemanapun kamu mau. Sinta menatapnya, matanya membara dengan semangat yang perlahan tumbuh. Ia pantai, jawabnya pelan, tetapi terasa dalam Lila merasakan harapan menyala lagi. Tapi di belakang, adik Sinta tersenyum licik. Oh Lila, Apakah kamu yakin ide itu akan berhasil? Selalu ada cara untuk memisahkan yang terlemah dari yang terkuat. Jantung Lila berdegup Kang. Dia merasa terancam, seperti burung yang terjebak dalam sangkar. Tidak ada cara untuk menakut-nakuti Sinta keluar dari keraguannya. Pertanyaannya kini, bagaimana bisa dia melindungi Sinta dari murka sang adik? Sinta, apa kamu masih percaya padaku? Lila bertanya, meraih tangan Sinta. Harapan menulip di antara harap-harap tanpa kepastian. Sinta menatapnya dengan kilau yang semula menjanjikan. Aku percaya. Tapi bagaimana jika SST jangan berpikir yang buruk? Lila menyela, tetapi rasa cemas mengganjal di tenggorokannya. Suara derik pintu membuyarkan ketegangan ini. Seorang perawat masuk, membawa informasi yang bisa membawa dampak lebih besar. Maaf, kami perlu memindahkan pasien ini ke ruang rawat yang lebih baik. Sinta butuh perhatian lebih. Adik Sinta terdiam, wajahnya berubah pucat. Apa? Lila merasa kekuatan itu mengalir kembali. Ya, inilah saatnya, tetapi juga waktu yang semakin mendesak. Dia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Bahu adik Sinta tampak tegang, etika pertempuran mendidih di udara. Tindakan pertama dia bisa membawa kelanjutan kisah ini ke arah yang berbeda. Apa langkah yang akan dia ambil untuk menggagalkan semua harapan Lila dan Sinta? Malam semakin larut. Kata-kata tak terekap. Menggantung di antara mereka, menanti jawaban. Lila tahu, kegelapan bisa datang dari mana saja, dan dia harus bersiap. Pintu baru bagi masa depan terkuak, tetap ada bayangan gelap yang mengancam mencuri cahaya harapan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lila merasakan ketegangan menyelimuti ruangan. Jantungnya berdetak semakin cepat saat dokter bergegas menuju Sinta dan perawat bersiap untuk memindahkan pasien. Rasa khawatir mencengkeram dadanya. Sinta, semuanya akan baik-baik saja, bisiknya, meskipun dia sendiri tidak yakin adik Sinta tidak tinggal diam. Dia tidak akan pergi kemana-mana, serunya dengan nada marah, seakan mengancam udara di sekelilingnya. Dia melangkah maju, niatnya terlihat jelas. Lila bisa merasakan ancaman itu, merinding seluruh tubuhnya. Perawat terlihat ragu, seakan merasakan ketegangan yang menekan. Kita hanya memindahkan pasien ke ruang rawat yang lebih baik. Semua untuk kesehatannya. Lila menatap Sinta yang terlihat lemah, wajahnya pucat. Setiap detik seolah dipenuhi rasa cemas. Saya di sini, Sinta. Jangan khawatir. Dia menggenggam tangan Sinta, memberikan secercah kekuatan. Kata-kata itu terbang melawan gelombang ketidakpastian. Adik Sinta mengerutkan kening, wajahnya merah padam. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lila, kamu tidak mengerti, dia sudah berjuang melawan ini. Tangannya memperlihatkan ketegangan, dan dia mendekat lagi, seolah siap beraksi. Sinta memejamkan mata, napasnya terdengar semakin berat. Lila tolong. Suara lembutnya seolah terlepas dari luka dan keputusasaannya. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa tetap di sini, jawab Lila, suaranya tak lebih dari desah. Dia merasakan jari-jarinya berkeringat, kekhawatiran menyelimutinya. Dia tidak butuh kamu, Lila. Dia butuh seseorang yang memahami kami. Adik Sinta membentak, dan momen itu terasa seperti serangan langsung. Jantung Lila nyaris berhenti. Namun, dia harus bersikap tenang. Jika terhanyut dalam emosi, dia bisa kehilangan Sinta selamanya. Tiba-tiba, ruang perawatan mendadak hening. Semua orang terdiam. Mendengar suara Derek pintu lagi. Pintu ruang rawat terbuka lebar, menyisakan celah yang mengundang ketegangan baru. Seorang pria kurus dengan jas rapi muncul,
menghadirkan aura dominasi yang terasa menekan. Saya di sini untuk mengambilnya, katanya datar. Lila menatap pria itu, detak jantungnya meroket. Dia tidak mengenalnya, tetapi tatapan dinginnya mengirimkan sinyal peringatan. Adik Sinta menangkup mulutnya, matanya melebar. Siapa kamu? Aku pengacara Sinta, jawab pria itu tanpa emosi. Ada urusan yang lebih penting dari sekadar perawatan medis. Lila merasakan panik menyebar dalam dirinya. Perawatan apa? Dia butuh perhatian di sini. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya menurun, tercekik rasa takut. Sinta membuka matanya sedikit. Lila, apa yang terjadi? Tanyanya, suara lembut tetapi penuh kebingungan. Semua akan baik-baik saja, Sinta, ucap Lila berusaha meyakinkan, tetapi hatinya terbakar oleh ketidakpastian. Apa yang diinginkan pria ini? Kenapa dia muncul tepat sekarang? Pria itu melangkah maju, senyum menyeringai di wajahnya. Kita punya rencana yang lebih baik untuknya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lila bergetar. Apa rencana itu? Dia menyadari bahwa ada yang lebih besar daripada yang dia duga. Adik Sinta menatap Lila dengan tatapan penuh kebencian. Sekarang lihat, semuanya akan kembali ke tempatnya tanpa kamu. Lila merasa lumpuh. Dia harus berjuang, tetapi bagaimana bisa dia lawan? Dia melihat ke arah Sinta, berharap pandangan itu bisa mengalirkan kepercayaan. Namun, sinar harapan yang samar mulai pudar. Pindahkan dia, perintah pengacara dengan suara dingin, dan para perawat bergerak, namun Lila tahu, ini bukan akhir. Melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap. Ketika Sinta dibawa pergi, tubuh Lila serasa kehilangan arah. Kehilangan bukan hanya fisik tapi juga kepercayaan. Sinta, jangan, aku di sini untukmu, teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan adiknya sebelum terlambat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kemana Sinta diambil? Lila merinding, menyadari bahwa ia baru saja menyentuh permukaan dari misteri yang lebih dalam dan menakutkan. Lila tidak bisa bergerak. Rasa putus asa menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia melihat Sinta dibawa menjauh. Ada jeritan dalam hatinya, bunyi gemuruh yang menuntut agar semuanya terulang kembali. Mengapa hukum tak kasat mata itu terasa begitu kuat? Pikirannya berputar. Pengacara? Apa urusannya dengan Sinta? Dia menembus kerumunan, mencoba mencari cara untuk mengejar mereka. Suaranya hilang di antara bisikan dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari orang-orang di sekitarnya. Betapa mereka semua terkejut. Bibirnya bergetar saat mendekati perawat yang menuntun Sinta pergi. Tolong berhenti. Dia butuh aku, teriaknya, tetapi semua suara itu terasa seperti teriakan di dalam lautan. Perawat itu hanya menggelengkan kepala, wajahnya menunjukkan simpati, namun tak ada jalan lain. Dia tidak butuh kamu. Suara adik Sinta kembali terdengar. Lidahnya tajam, seperti pisau yang melukai. Dia membutuhkanku. Alisnya berkerut, matanya penuh kemarahan. Lila merasakan ledakan emosi yang menyakitkan, tetapi dia tak bisa mengacuhkan adik Sinta. Itu bukan tentang mereka. Kamu tidak mengerti? Lila mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus oleh degup jantung yang memekakan telinga. Semua rasa cinta, rasa hormat yang ada di antara mereka, kini berbalik seperti pisau yang menggores. Sekali lagi, Lila menatap pintu yang sudah ditutup rapat. Semua harapan terasa jauh di depan. Ketika suara dirap kaki pengacara menyeret, jantung Lila berdegup kencang. Apakah dia sudah pergi? Sinta ditinggalkan tanpa semua orang yang mencintainya? Tiada jawaban. Hanya kehampaan yang menyelimuti saat Lila merasakan kehadiran ketidakpastian merayap di sepanjang tulangnya. Lila, kita perlu pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini. Suara teman dekatnya, Dira, mengalihkan perhatiannya. Dia menarik tangan Lila, matanya cermat. Ada sesuatu yang tidak beres. Lihatlah orang-orang di sekitar.
Lila melirik, dan mendapati para dokter dan perawat yang berbisik satu sama lain, wajah cemas dan bingung. Ada yang tidak beres. Apakah semua ini cara mereka menyembunyikan sesuatu? Instingnya berdegup kencang. Dira, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan Sinta kembali. Kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Dira memegang bahu Lila, memberikan kekuatan yang dia butuhkan. Kita akan mencari tahu. Aku janji. Tapi pertama-tama kita harus bernafas. Kita tidak bisa membantu Sinta jika kita sendiri panik. Ketika Dira menuntunnya menjauh, Lila masih merasakan sisa-sisa ketakutan yang berkecamuk. Setiap langkah terasa berat. Dia harus tahu arah mana yang harus diambil. Apakah Sinta sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih jauh dari hanya perawatan medis? Apa yang akan mereka lakukan padanya? Tanyanya pelan. Dia tak bisa membayangkan keadaan Sinta sendirian. Kemudian, suara lirih membuatnya menengok. Seorang wanita tua yang duduk di kursi terdekat menatapnya. Anak muda, kadang yang tampak tak selalu seperti yang kita harapkan. Siapa yang tahu apakah itu baik atau buruk? Lila menggigil mendengar perkataan itu. Ada kebenaran menyakitkan dalam suara itu. Dia harus berjuang lebih keras untuk menjangkau Sinta. Mengetahui keadaannya, apa jadinya jika dia terjebak dalam rencana jahat? Mari kita pergi. Kita perlu menyusun rencana, ujar Dira, menuntun Lila keluar. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sekelompok pria berpakaian gelap berdiri di luar, mengawasi gedung rumah sakit. Resah merayap dalam diri Lila. Siapa mereka? Lila bertanya, lehernya terasa kaku. Sinar matahari yang biasanya hangat terasa mencekam sekarang. Dira tak menjawab. Keduanya terdiam melihat bayangan mengancam itu, menahan napas. Ini adalah petunjuk buruk yang membuat seluruh tubuh Lila bergetar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka ada di sini? Dia harus tahu, sekarang lebih dari sebelumnya. Terguncang oleh rasa ingin tahu dan ketakutan, Lila sadar bahwa game ini baru saja dimulai. Bagaimana jika semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Kemana Sinta sebenarnya pergi? Mereka harus segera menemukan sebab di balik semua ini. Lila merasakan napasnya tercekat. Dia dan Dira berdiri di tepi keramaian, terjebak dalam keraguan dan ketakutan saat melihat kelompok pria berpakaian gelap itu. Pembuluh darahnya berdenyut kencang, bagai jam jantung yang berdetak cepat. Intensitas ketegangan terasa seperti racun yang menyebar perlahan-lahan. Haruskah kita pergi? Dira berbisik dengan suara bergetar. Di matanya, Lila bisa melihat cahaya kebingungan bercampur ketakutan. Mereka berdua sama-sama tahu, bahaya sedang mendekat. Kemana? Kita harus mencari Sinta. Lila hampir berteriak, nyaris kehilangan kontrol. Namun, dia menahan suaranya saat melihat satu dari pria-pria itu berputar, seolah mencium ketidakberdayaan mereka. Matanya tajam, penuh niat yang tak dapat dipahami. Lila merasa goyah, tangannya bergetar. Mungkin kita bisa menyusup di belakang mereka. Ia berusaha mengusulkan, meski suaranya terdengar rapuh. Dira mengejut by Bernia Merager. Tapi bagaimana jika mereka lihat kita? Kita tidak bisa membahayakan diri sendiri. Tiba-tiba, suara gaduh mengalihkan perhatian mereka. Sebuah kendaraan hitam meluncur mendekat, suara mesinnya menggema di udara tenang. Lila berusaha melihat lebih jelas. Tepat di depan pintu keluar rumah sakit, kendaraan itu berhenti. Laki-laki bertubuh besar keluar, membawa aura kuat yang penuh ancaman. Apakah itu? Lila berbisik, merasakan detak jantungnya menjadi semakin cepat. Dalam instingnya, ada sesuatu yang sangat salah. Pria itu mengedarkan pandangannya, menatap ke arah mereka seolah bisa merasakannya. Dira menarik Lila ke belakang tiang di dekat pintu keluar, menghindari perhatian. Kita harus pergi sekarang, katanya dengan suara tegas. Lila mengangguk, tetapi hatinya berteriak sebaliknya. Tapi Sinta, dia sendiri di sana.
Dengar, kita belum tahu apa yang terjadi. Kita butuh informasi, kita butuh rencana. Dira merapatkan bibirnya, membiarkan ketegangan menyelimuti mereka. Lila tahu Dira benar. Jika mereka terjebak sekarang, apa yang akan terjadi pada Sinta? Lila menatap ke arah pria berjas gelap yang kini berbicara dengan petugas keamanan rumah sakit. Sesaat, perasaan dingin menyelimutinya. Dira, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Dia berbisik. Ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan. Tapi apa? Dira merespons, matanya melotot. Kita perlu mendengarnya. Dalam keheningan, Lila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikiran yang berputar-putar. Kita bisa mencari tahu apa yang mereka bicarakan. Mungkin dengan mendekat, kita bisa mendapatkan informasi. Dira menggelengkan kepala, tetapi Lila bisa melihat keraguan-raguan di wajahnya. Dia tahu bahwa keputusan ini bisa sangat berbahaya, tetapi rasa cintanya kepada Sinta lebih membuatnya berani. Kita harus bertindak cepat. Jika kita tidak, mereka bisa saja membawa Sinta pergi selamanya tanpa seorang pun yang tahu. Begitu Lila memutuskan, mereka bergerak menelusuri bayangan, tepat di pinggir sirkulasi pria-pria itu. Jantungnya berdetak kencang. Setiap langkah terasa seperti berlari di tengah ketakutan. Dia melihat si Keliling, mengketat sidiap gelongan. Sidiap gerak yang mencurigakan. Ketegangan meningkat ketika mereka mendengar potongan percakapan. Dia tidak siap, harus dilindungi jika kamu sampai ada yang mencurigakan. Lila mencengkeram tangan Dira, tidak mau terlewatkan satu kata pun. Apa maksudnya? Pertanyaannya tersengat penuh kegelisahan. Dia merasa setiap detak jantungnya membatukan. Apa yang sedang mereka rahasiakan? Kemudian, hampir terdengar tanpa suara, bayangan lain muncul di balik mereka. Seorang wanita datang dengan langkah cepat, wajahnya penuh kecemasan. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya bergetar, tapi terkesan santai. Wanita itu tampak tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Kenapa? Kenapa kalian semua terlihat gugup? Tanya Lila tanpa berpikir panjang. Karena semuanya akan berubah, jawab wanita itu, secercah cahaya aneh di matanya. Dan kalian harus mempersiapkan diri. Jika tidak, kalian akan terjebak dalam permainan yang lebih berbahaya daripada yang bisa kalian bayangkan. Lila dan Dira saling pandang, napas mereka tertahan. Siapa wanita ini? Apa yang akan berubah? Tangan mereka perlahan menggenggam, dan kegelapan di sekitar mulai terlihat lebih jelas. Lila merasakan mamang, jantungnya berdebar tidak sabar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sinta? Apakah mereka berada di ambang menemukan kebenaran? Atau justru semakin terperosok dalam bahaya yang lebih besar? Dia mengambil langkah maju, rasanya seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Saat bayangan mengancam datang menyelubungi mereka lagi, satu pertanyaan membakar dalam pikirannya, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Dengan hati bergejolak, Lila dan Dira bersiap menghadapi tirai kegelapan yang akan terbuka di hadapan mereka. Lila menatap wanita misterius itu, seakan ada energi tak terlihat yang mengalir di antara mereka. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Dira mengerutkan kening, merasakan ancaman yang mengendap di udara. Nama saya Mira, jawab wanita itu dengan tenang, tetapi Lila bisa melihat ketegangan di matanya. Dan kita tidak punya banyak waktu. Mereka sudah mencurigai kehadiran kalian. Detak jantung Lila semakin cepat, napasnya terasa sesak. Maksudmu mereka tahu kita di sini? Apa yang akan terjadi pada Sinta? Mira mendorong Lila dan Dira menjauh dari kerumunan. Kalian harus mempercayai saya. Sinta dalam bahaya besar. Mereka tidak ingin ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lila menelan ludah, rasa takut menyerang perutnya. Tolong, katakan padaku lebih banyak. Apa yang perlu kita lakukan? Antara kita semua, ada rahasia besar yang bisa menghancurkan banyak nyawa,
Mira berbisik, mengedarkan pandangannya kembali ke arah pria-pria berbaju hitam. Kalian tidak bisa melakukannya sendirian. Ikutlah pada saya. Dira menatap Lila, keraguan terasa jelas di antara mereka, namun Lila tahu tidak ada pilihan lain. Baiklah, kami ikut, tapi jika ini berbahaya, Mira mengangguk, wajahnya serius. Jangan khawatir, saya punya rencana. Ketika mereka bergerak menjauh dari pintu keluar rumah sakit, Lila merasa kegelapan menyelimuti mereka lebih rapat. Suara kerumunan semakin samar, seakan hidupnya terisolasi di dalam buble kesunyian. Hanya mereka bertiga yang tersisa, terjebak dalam situasi menegangkan. Sinta, di mana kamu? Pikir Lila, hatinya menghancurkan keraguan yang tertinggal. Mira memimpin mereka ke lorong belakang, langkahnya cepat dan sigap. Kita harus keluar dari sini sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Mereka akan mulai mencari kita. Hati Lila berdebar, rasa panik merayap. Apa yang mereka inginkan dari Sinta? Tanyanya tanpa henti. Dia tahu sesuatu, jawab Mira, suara terasa berat. Sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui. Dan sekarang, mereka akan melindungi rahasia mereka dengan cara apapun. Seperti sabut, Lila merasakan ketegangan, berandaian keringat mengalir di pelipisnya. Tapi, Sinta tidak tahu apa-apa, dia hanya teman kita. Mira berbalik, menatap Lila dalam-dalam. Kamu tidak mengerti, Lila. Terkadang, ketidakberdayaan justru membawa bencana yang lebih besar. Mereka bisa membunuhnya. Itu seperti guntur di tengah siang bolong. Lila terdiam. Kemarahan, rasa takut, dan kebingungan menyatu jadi satu. Rasanya ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokan. Mari. Kita tidak punya banyak waktu. Mira menarik mereka untuk bergerak cepat. Saat mereka berlari, bisa merasakan nafsu berkelana dalam setiap napas. Hampir tak terlihat, suara derap langkah melintasi lorong, menciptakan gelombang ketakutan yang merayap masuk ke tulang punggung mereka. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu besi berat. Mira mengetuk dengan ritme yang spesifik. Di dalam ada orang yang bisa membantu. Lila menggigit bibirnya, berjuang melawan perasaan cemas. Tapi jika salah orang, sebelum Lila bisa mengakhiri kalimat, suara suram menghentikan mereka. Mira. Keluarlah. Suara pria dari belakang pintu menggema. Mira merubah ekspresi. Kita harus pergi. Ini bukan waktu untuk ragu. Apa yang akan mereka hadapi dalam ruangan ini? Dan bisakah mereka menyelamatkan Sinta tepat waktu? Detak jantung Lila berpacu, harapan dan ketakutan bertabrakan dalam hati. Satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Apakah mereka sudah terlambat? Di dalam. Mira berteriak. Dorongannya membawa mereka ke arah pintu besi yang menggeram sebelum terbuka sedikit. Sebetang jalanan jelap meniambit mereka. Bau lembab dan berdebu langsung menyerang penciuman Lila. Dia merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Dira, di sampingnya, menatap Mira seolah menunggu perintah lebih lanjut. Ketika mereka melangkah masuk, pintu itu tertutup seketika di belakang mereka, menciptakan suara dentuman yang nyaring, seakan mengubur harapan mereka di dalam kegelapan. Ruangan itu sempit dan sulit bernapas. Ada beberapa kaca teramat buram tingginya menjulang. Ini adalah tempat persembunyian? Suara lembut Lila bertanya, nyaris tercekik dari ketakutan. Mira memberikan anggukan, tapi wajahnya menunjukkan ketegangan. Di sini aman untuk sesaat. Kita tidak boleh berbicara keras. Langkah mereka perlahan-lahan beralih ke sudut ruangan yang lebih gelap. Di sana, seorang pria tua dengan wajah keriput terbaring di ranjang, napasnya terengah-engah. Mata Lila melotot melihatnya. Siapa dia? Tanya Dira dengan nada takut. Dia tahu tentang Sinta. Dia bisa membantu kita. Mira menjelaskan pelan, tetapi isi suaranya tidak bisa menutupi kekhawatiran mendalam. Pria tua tiba-tiba membuka matanya. Sorot matanya tajam, gerakan mendadak membuat Lila mundur sedikit. Kalian mereka sudah datang, katanya,
Suaranya serak dan menyentuh segala ketakutan yang ada di ruangan itu. Lila merasa seperti disambar petir. "Siapa yang datang?" jeritnya. "Apa maksudmu?" Pria tua menggenggam erat lengan ranjangnya, wajahnya memucat. "Mereka yang ingin menutup mulut Sinta." Jangan biarkan mereka menang. "Tidak!" Lila hampir berteriak. "Tapi kita tidak bisa hanya meninggalkannya." Mira segera menaruh tangan di mulut Lila, menahan suaranya. "Kita harus pergi. Sekarang." Suara derap langkah mendekat dari koridor luar. Lila bisa merasakan detak jantungnya meningkat. Terlalu dekat, terlalu berbahaya. Mira lalu bergerak cepat ke jendela. "Keluarlah dari sini. Jangan berisik." Lila mendapati jendela itu sudah berkarat, sulit dibuka. Dira mendekati mereka, matanya berseri-seri sinar putus asa. "Apa kamu yakin kita bisa pergi tanpa membuat suara? Kita butuh berita tentang Sinta." "Mungkin bisa," seru Mira. "Aku akan memecah salah satu kaca. Kalian siap?" Sebelum Lila bisa menjawab, Mira sudah mengangkat batu kecil. Saat pada itu mengentam kakak. Suara peka yang menjerikan membanggakan semua ketakutan dalam diri mereka. Lila membekap mulutnya, berusaha menahan teriakan. "Keluar!" Mira menyeru, membuka jendela secepatnya. Sekilas, bagian luar gelap samar-samar terlihat. Tapi detak langkah berat semakin jelas. Lila merasakan keinginan untuk berlari, menjauh. Namun, di saat yang sama, rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Sinta membuatnya terhenti. "Kami tidak bisa pergi secepat ini." Lila, jerit Mira. "Kita harus pergi sekarang." Dengan satu pandangan kembali ke pria tua itu, Lila merasa benar-benar terjepit. Tapi dia bisa membantu kita? Dia sudah tahu risikonya. "Sekarang kita harus memikirkan diri kita sendiri," Mira mendesak, dan suara langkah berat semakin keras di belakang pintu. Akhirnya, Lila merasa putus asa. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama, tapi meninggalkan orang tua itu akan membuatnya merasa bersalah. Dalam keraguan, bola mata Lila melirik ke arah jendela. Kesempatan untuk selamat mungkin hanya satu langkah lagi. "Baiklah," Dira berteriak, menatap Lila. "Jangan biarkan dia hancur hanya karena kita berdiam." Dengan satu gerakan, mereka melompat keluar dari jendela. Mira harus menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak tahu. Di luar sana, kegelapan akan menanti dengan selubung rencana yang lebih berbahaya. Kemana arah tujuan mereka? Dan apakah mereka benar-benar bisa menyelamatkan Sinta sebelum semuanya terlambat? Lila berdiri di pinggir rooftops, jiwanya melompat-lompat di dalam ketegangan. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi hatinya tak bisa tenang. "Kami tidak punya banyak waktu," bisiknya kepada Dira saat mereka menyelinap di antara bayangan gedung. "Kita harus segera mendapatkan informasi tentang Sinta. Dia tidak aman." Dira mengangguk, tetapi wajahnya terlihat lelah. "Aku tahu." "Tapi bagaimana kita bisa melawan orang-orang berbahaya itu?" Tetapi Lila memiliki semangat yang tak pernah pudar. "Kita punya Mira sekarang. Dia tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi." Langkah mereka cepat dan terarah, setiap suara terasa mengintimidasi. Saat mereka melangkah ke sudut gelap, Lila berdoa agar mereka menemukan solusi untuk menyelamatkan Sinta sebelum terlambat. Di suatu tempat di luar jendela, Mira mulai menjelaskan. Ada kelompok yang ingin menutupi rahasia Sinta keberaniannya untuk bersuara. Dia memiliki informasi penting yang bisa mengguncang perusahaan besar itu. Semua rasa takut dalam diri Lila mengentak kuat. Rahasia? Kenapa mereka ingin menutupnya? Apa yang dia tahu? Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu tentang penyalahgunaan dana di perusahaan, Mira menjelaskan dengan tegas. Sinta bahkan sempat merekam bukti-bukti sebelum koma. Itu alasan kenapa mereka ingin membungkamnya. Keringat dingin mengalir di pelipis Lila. "Jadi, kami harus memastikan dia bisa berbicara lagi. Jika tidak, mereka akan mengambilnya selamanya."
Lila merasa semangatnya berkobar kembali. Kita bisa mencarinya. Kita harus pergi ke rumah sakit dan menemukannya. Dia menggenggam tangan Dira. Kita harus menemukan cara untuk membebaskan dia dari pengacara itu dan kembali ke tempat aman. Dira tertegun sejenak tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan ini. Perjalanan mereka segera dipenuhi ketegangan. Semakin dekat mereka ke rumah sakit, semakin tinggi tekanan di dadanya. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di luar gedung, terbenam dalam bayangan. Kita perlu sangat berhati-hati. Mira memberi tahu mereka, matanya berkilau penuh kesemasan. Kalau kita berhasil menemukan Sinta dan menunjukkan kepadanya bahwa kita ada di sini untuk membantunya, mungkin kita bisa menyelamatkannya. Hati Lila berdegup Kang. Mereka melangkah maju, mendekati pintu belakang rumah sakit, di mana mereka mendengar suara berbisik. Ketika mereka mencapai jendela, Lila mengisyaratkan agar Dira dan Mira diam. Mereka memperhatikan beberapa pria berbaju gelap di sudut, memasuki ruangan tempat Sinta dirawat. Jantung Lila seperti mau copot. Mereka di dalam, suara Lila nyaris tidak terdengar. Kita harus masuk. Lila berpikir dan bereaksi cepat. Mari kita mencari jalan lain masuk. Mungkin ada pintu belakang atau sebuah jendela yang bisa kita buka. Langkah-langkah mereka terasa menegangkan, tetapi keinginan untuk mendapatkan kembali Sinta mendorong mereka maju. Dalam hening malam itu, letak waktu seolah-olah memanjang, setiap detik begitu berharga. Tiba-tiba, mereka menemukan jendela terbuka sedikit. Ini dia. Lila berseru, hampir menjerit. Mereka bertiga dengan cepat meluncur ke dalam, merasakan kerak tajam kegelapan yang membelit mereka. Begitu mereka menapak di dalam, suasana terasa sangat berbeda. Ruangan sepi, hanya suara detak jantung Lila yang mengisi kehampaan. Sinta, serunya pelan, tidak ingin menarik perhatian. Namun saat berani mendekat, Lila melihat Sinta terbaring di ranjang, tubuhnya terlihat rapuh, tetapi wajahnya tampak lebih tenang. Harapan membakar dalam diri Lila. Dia ada di sini. Kita harus membangunkannya. Dira dan Mira melihat sekeliling dengan cepat. Tapi bagaimana? Kita tidak bisa membangunkannya begitu saja, bisik Dira. Sementara itu, Lila menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Sinta, aku di sini. Kamu harus bangkit. Kami butuh kamu untuk melawan mereka. Memori semua momen berharga berdengung dalam pikirannya, harapan dan cinta bereaksi. Bunga yang pernah Lila berikan muncul dalam bayang-bayang pikirannya. Ingat semua rencanamu? Kita akan pergi ke pantai, seperti yang kita bicarakan. Lila merasa rindu yang mendalam. Dia tersenyum. 5. Sinta, kamu butuh berjuang. Kamu tidak sendirian. Kita semua mencintaimu. Detak monitor kembali melambat, suara mesin itu menggambarkan harapan baru untuk Lila. Ada jeda, suatu momen hening yang syarat makna. Tiba-tiba, Sinta menggerakkan jari-jarinya. Lila. Suaranya lemah, namun penuh makna. Di sanalah keajaiban terjadi, setiap tatapan Sinta memberi energi baru. Senyuman Sinta kembali bangkit, menyelamatkan harapan Lila lagi. Namun, suara pelan di depan pintu menginterupsi mereka. Tidak, kita butuh Sinta. Teriakan sang pengacara menetap di siang hari. Keluarkan mereka. Dira berbisik, Lila, cepat. Jantungnya berdegup kencang. Lila tidak ingin kehilangan Sinta lagi. Tiba-tiba, semua di ruangan terasa urgensi serupa. Dia menarik Sinta ke pelukannya, berusaha melindungi sahabatnya, namun keributan di luar semakin memekakan telinga. Keluarkan dia dari sana sekarang. Suara pemilik kuasa mengancam, dan ruangan itu sepenuhnya dipenuhi ketegangan. Lila menatap Sinta, matanya penuh harapan. Kamu bisa melawan mereka. Kami akan meraih kebebasan. Bersama-sama, seiring teriakan semakin mendekat, satu cahaya berkilau pada wajah Sinta. Dia mengangguk. Aku akan berjuang. Ketika semangat itu melanda,
Dorongan untuk melawan mulai berkobar. Kami tidak akan pernah menyerah. Bersama kita bisa melawan semua yang menghalangi. Lila berseru, teriakan penuh harapan itu memenuhi ruangan. Bangkitnya kekuatan dari Sinta mengubah segalanya. Gerbang kegembiraan bergetar seolah merespon semangat mereka. Merpati terbang, cahaya pagi membanjiri ruang perawatan dengan harapan baru. Dandangan sa keputusan berani, mereka siap berhadapan dengan kebenaran. Inilah saatnya, harapan dan keberanian bersatu. Dan detik itu, saat mereka bersiap menghadapi apapun yang mengancam kebebasan Sinta, mereka tahu mereka tidak sendirian. Kekuatan cinta, harapan, dan keberanian mengalir dalam setiap detak jantung mereka. Ini adalah babak akhir dari perjuangan mereka, dan keberanian mereka akan menjadi pelita di tengah kegelapan. Jangan lewatkan cerita selanjutnya. Kamu perlu subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan kisah-kisah eksklusif lainnya. Smash like button sekarang juga untuk mendukung algoritma. Float kolom komentar dengan reaksi dan teori kamu tentang akhir cerita ini. Dan jangan tunggu sedetik pun, share video ini dengan setidaknya 5 teman yang butuh melihat kesimpulan kebangkitan ini. Kamu tahu betapa pentingnya dukungan dari penggemar sejati seperti kamu.